Ma Yun atau lebih dikenal sebagai Jack Ma lahir pada 10 September 1964 di Provinsi Hangzhou, Cina. Ia lahir dari keluarga miskin yang menjadi korban dari revolusi kultural di Cina. Orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional. Ketika itu, ayah Ma hanya mendapat tunjangan pensiun sebesar Rp500.000 setiap bulan untuk bertahan hidup. Saat berusia 12 tahun, Jack Ma mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Karena saat itu banyak turis asing yang datang ke wilayah Hangzhou, ia pun menghabiskan masa kecilnya sebagai seorang pemandu wisata. Setiap hari Jack Ma mengendarai sepedanya selama 40 menit ke hotel dan secara sukarela mengantarkan para turis tanpa dibayar. Saat itu uang memang bukanlah tujuannya. Jack Ma sengaja mengantar para wisatawan supaya dia bisa belajar bahasa Inggris dari mereka. Setiap hari selama 5 tahun, saya menawarkan jasa guide secara gratis dan mereka mengajari saya bahasa Inggris, ungkapnya dalam sebuah kesempatan wawancara. Jack Ma ditolak di setiap sekolah tempat dia ingin belajar. Bahkan sejak sekolah dasar, dia sudah menerima penolakan karena ujian matematikanya yang tak begitu baik. Tapi Jack Ma mampu bertahan dan melaluinya. Ketika usianya menginjak remaja, Jack Ma pun ingin menempuh pendidikan di universitas. Tapi tidak ada kampus yang mau menerimanya. Bahkan ia sampai 10 kali ditolak oleh Harvard University. Semua orang seperti menutup pintu untuknya. Selama 3 tahun saya mencoba mencari universitas. Saya juga melamar pekerjaan. 30 kali saya melamar dan semuanya ditolak. Bahkan suatu hari saya melamar untuk menjadi pelayan KFC. Ada 24 orang yang melamar, 23 orang diterima, dan cuma saya yang ditolak, jelasnya. Tak ingin menyerah, akhirnya Jack Ma menemukan tempat untuk mendapatkan penghasilan. Ia diterima menjadi guru sekolah di mana saat itu ia digaji sebesar $10 per bulan atau sekitar Rp19.000 pada saat itu. Barulah pada tahun 1995, Jack Ma berkesempatan pergi ke Amerika Serikat. Namun tak disangka, di sana ia malah diculik dan disekap di rumah mewah di kawasan Malibu. Beruntung, ia bisa meloloskan diri dan langsung terbang ke wilayah Seattle. Di Seattle inilah untuk pertama kalinya Jack Ma mencoba secara langsung internet di rumah temannya. Awalnya ia agak takut untuk mencobanya. Lalu temannya itu berkata, "Jangan takut, kamu takkan merusaknya. Sentuh saja." Dan dia pun mulai mencari bermacam-macam hal di internet dan dia menyadari kekuatan teknologi ini. Namun ketika mencari soal Cina, tidak muncul apa-apa. Saat itu ia menuliskan kata bir dan Cina sebagai kata kunci. Dan tidak ada satupun hasil yang menunjukkan bir dari Cina. Sepulang dari Amerika, ia kembali ke Cina dengan membawa sebuah ide yang lalu ia kemukakan pada teman-temannya. Namun, respon dari teman-temannya tidaklah terlalu baik, mengingat Jack Ma dan mereka tidak terlalu mengerti dengan komputer, apalagi internet. Tak ada seorang pun yang percaya bahwa saya dapat berhasil, karena semua orang berkata bahwa saya ini orang yang aneh dan punya pikiran yang berbeda. Mereka tak percaya ketika saya mengutarakan ide untuk melakukan sesuatu hal dengan internet, ucapnya. Mereka bilang, "Ini ide bodoh kan? Kita tak pernah mendengar tentang internet, dan kamu pun tak tahu apa-apa soal komputer," tambah Jack Ma. Namun, sekali lagi ia membuktikan bahwa ia memang manusia yang tidak mengenal kata menyerah. Dia dengan serius mengerjakan apa yang ia katakan dengan mulai membangun Alibaba.com, Taobao Marketplace, dan Tmall.com. Meskipun tanpa berbekal pengetahuan sedikit pun di bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu menjadi pendiri retailer online terbesar di Cina, yaitu Alibaba Group. Berkat bisnisnya itulah mantan guru bahasa Inggris ini sukses menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Banyak pengusaha yang menjulukinya sebagai Crazy Jack karena ide-ide bisnis super gila dan fantastis yang dilontarkannya. Tak ada satupun yang yakin Jack dapat mewujudkan seluruh ide bisnisnya tersebut. Namun, dengan kerja kerasnya, Jack Ma membuktikan bahwa gila dan brilian adalah hal yang sama, namun dalam kondisi yang berbeda.